Presenting the champion of the Poker Dream Tournament, Mr. Cheng Ka-long, bagging in the grand prize of $5.5 million. Anh Hiếu, 為三條友衝到弱智並且嚴重自虐同埋暴力傾向，所以立即支援 over。 Setelah mengalahkan para pemain lain, akhirnya Ka-long sang peramal langsung bertemu dengan Dong Dao, anak sang juara poker Asia di final. Mereka berdua berusaha untuk mempengaruhi satu sama lain. Namun Ka-long yang mengetahui bahwa Dong Dao sedang berbohong, akhirnya mempertaruhkan seluruh chip yang ia punya, hingga semua orang pun terkejut. Saat mereka membuka kartunya, Ka-long pun menang dan menjadi juara turnamen tersebut dengan hadiah total $5,5 juta. Tak hanya itu, ia pun berkesempatan untuk bermain di turnamen poker Asia yang akan dilaksanakan 3 bulan lagi. Saat Ka-long pulang ke rumah, betapa terkejutnya ia karena istrinya sudah pergi dari rumah dan meninggalkan surat cerai untuk dirinya. Shoki, anak sang pemilik restoran yang dipuji tampan dan digoda oleh YouTuber kuliner, malah baper pada wanita itu. Ia pun menonton live YouTuber itu untuk mengikuti kuis berkencan dengannya. Dan akhirnya, ia berhasil memenangkan kuis tersebut. Keesokan harinya, ia pun membawakan es krim, lollipop, serta boneka untuk YouTuber itu dengan harapan ia akan lebih suka padanya. Namun pertemuan itu begitu singkat dan berakhir dengan Shoki yang hanya dimanfaatkan oleh YouTuber tersebut. Saat Shoki hendak pulang, ia melihat handphone Ka-long yang sedang dihubungi oleh istrinya. Ia pun berusaha menasihati Ka-long. Karena kesal, Ka-long pun pergi meninggalkan Shoki, namun ia lupa membawa handphonenya. Melihat handphone Ka-long yang tertinggal, Shoki berusaha mengejar Ka-long sampai ke jalan. Karena terburu-buru, Ka-long pun tak melihat ada mobil yang melaju kencang ke arahnya. Melihat Ka-long hampir tertabrak, Shoki berusaha untuk menyelamatkannya, namun ia pun gagal dan mereka berdua akhirnya tertabrak mobil. Saat Shoki terbangun, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ada sinar di atas kepala sang ayah dan suster Mimi yang menjaganya. Ketika ia kembali ke restoran, betapa terkejutnya ia karena ternyata semua orang memiliki cahaya di atas kepalanya, dan hal itu membuat Shoki kebingungan. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah sakit untuk menemui suster Mimi, namun ia malah bertemu dengan Ka-long. Ia pun mengatakan pada Ka-long bahwa ia bisa mengetahui seseorang berbohong atau tidak, dan Ka-long terlihat senang karena ia tahu kekuatannya ada di mana. Ka-long melakukan negosiasi agar Shoki mau mengembalikan kekuatannya, dan akhirnya ia pun setuju karena dijanjikan $3 juta oleh Ka-long. Karena tidak tahu bagaimana cara mengembalikan kekuatan Ka-long, mereka pun akhirnya mencoba mengulang kejadian saat mereka tertabrak. Tak hanya sekali, mereka mencoba ditabrak berkali-kali, hingga polisi pun datang karena curiga pada mereka. Shoki dan Ka-long berusaha menjelaskan semua kejadiannya kepada polisi, namun mereka malah dianggap tidak waras oleh polisi tersebut. Karena jadwal pertandingan poker Asia semakin dekat, Ka-long pun memutuskan untuk mengajarkan Shoki bermain poker. Namun masalah baru muncul. Ternyata ayah Shoki melarangnya untuk bermain poker. Untungnya, saat diberitahu bahwa Shoki akan mendapat $3 juta, sang ayah malah mendukung anaknya itu untuk menjadi juara poker. Mereka semua pun berusaha mengajarkan Shoki cara dan teknik dalam bermain poker. Namun ternyata, hal itu tak semudah yang dibayangkan. Tak hanya teknik, Shoki juga harus melatih mentalnya untuk memiliki wajah datar agar pergerakan Shoki tak bisa ditebak oleh lawannya. Setelah persiapan Shoki mulai selesai, Ka-long pun membawanya ke meja pertandingan. Shoki memulai karirnya dari nol. Ia harus melawan para pemain lain mulai dari yang amatiran sampai ke level yang lebih tinggi. Namun karena ia memiliki kemampuan untuk mengetahui seseorang berbohong atau tidak, mudah saja baginya untuk mengalahkan semua lawan-lawannya. Hingga ia pun berhasil menang di tingkat nasional. Saat Shoki dan Ka-long keluar ruangan turnamen, mereka pun bertemu dengan Dong Dao yang sedang bersama ayahnya. Mereka pun menantang juara turnamen itu untuk bermain beberapa ronde.
Dan tanpa pikir panjang, Kalung dan Shoki menyetujuinya. Kartu pun dibagikan. Dalam putaran pertama, Dong Dao yang ingin mengetes kemampuan Super Shoki akhirnya harus kalah darinya. Dan sekarang menyisakan sang juara poker Asia, Yifu, yang harus mereka kalahkan. Saat pemain berlangsung, Shoki terlihat bingung karena ia tak bisa mengetahui Yifu sedang berbohong atau tidak, karena cahaya di kepalanya berwarna hitam. Karena kebingungan, Shoki akhirnya mengacak-ngacak kartu di meja poker agar pertandingan itu batal. Akhirnya ia pun didiskualifikasi. Sekarang hanya menyisakan Lung dan Yifu di meja itu. Namun Kalung harus menerima kekalahannya karena ia salah langkah. Keesokan harinya, turnamen poker Asia pun dibuka. Para pemain dari berbagai negara pun ikut serta dalam turnamen yang akan dilaksanakan besok. Sepulang dari pembukaan turnamen, istri Kalung pun mengajaknya bertemu untuk membicarakan hubungan mereka. Mereka pun bertemu di bar yang tak jauh dari tempat turnamen. Mereka pun mengobrol untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Mimi dan Pangeran Lim masuk ke dalam bar. Mereka pun langsung menghampiri teman-teman Lim. Pangeran Lim memaksa Mimi untuk meminum alkohol. Mimi pun menolaknya. Namun Pangeran Lim tetap memaksanya untuk meminumnya. Dan hal itu membuat Shoki marah dan langsung memukul Lim dengan botol. Ia pun langsung menarik Mimi dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya mereka berhenti. Sesaat setelah mereka beristirahat, tiba-tiba ada mobil berhenti dan keluarlah beberapa orang dari mobil itu. Orang-orang itu langsung menyerang mereka, dan demi melindungi wanita yang bersama mereka, Shoki dan Kalung pun akhirnya bertarung melawan orang-orang yang ternyata suruhan dari Dong Dao. Walaupun sempat berusaha melawan, mereka kalah jumlah dan harus menerima kekalahannya. Saat Shoki dan Kalung jatuh di tanah, anak buah Dong Dao pun mengambil tongkat dan bersiap untuk memukul mereka berdua. Namun tiba-tiba istri Kalung datang dan langsung memukul kepala pria itu dengan botol hingga ia hilang keseimbangannya. Melihat kesempatan untuk kabur, mereka berdua akhirnya berlari menjauhi orang-orang tersebut sampai di lampu merah. Ternyata ada mobil yang melaju ke arah Shoki dan Mimi. Shoki pun mendorong Mimi agar tak tertabrak, dan Kalung juga berusaha menyelamatkan Shoki, namun ia gagal. Dan mereka berdua akhirnya tertabrak oleh mobil tersebut hingga tersungkur ke jalanan aspal. Keesokan harinya, tiba saatnya pertandingan poker tingkat Asia. Semua peserta pun datang ke turnamen itu kecuali Shoki dan Kalung. Bahkan 5 menit sebelum pertandingan dimulai, mereka berdua belum datang juga. Namun di detik-detik terakhir, saat panitia menutup pintu, tiba-tiba Kalung dan istrinya pun datang untuk mengikuti pertandingan. Akhirnya pertandingan itu pun dimulai tanpa Shoki. Satu persatu pemain dari negara lain pun tumbang karena tak mampu mengeimbangi permainan Kalung, Dong Dao, dan Yifu yang merupakan pemain poker. Dan sekarang di meja poker hanya menyisakan mereka bertiga yang saling beradu taktik untuk menjatuhkan lawannya. Yifu pun membiarkan Dong Dao untuk melawan Kalung terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kekuatan Kalung sudah kembali atau belum. Dan Dong Dao pun harus menerima kekalahannya demi membantu sang ayah agar tetap menjadi juara turnamen poker Asia yang tak terkalahkan selama 5 tahun. Dong Dao dan Yifu akhirnya menyimpulkan bahwa kekuatan Kalung telah kembali. Pertandingan antara Kalung dan Yifu pun dimulai. Mereka saling beradu taktik dan Kalung pun memulai rencananya. Ia beralasan sakit perut pada wasit hingga harus ke toilet. Tak hanya sekali, ia pun mengulanginya berkali-kali hingga membuat Yifu hilang konsentrasi. Untuk memastikan kekuatan Kalung, Dong Dao pun mencegatnya saat keluar dari toilet dan mengetesnya. Setelah memastikan, Dong Dao memberitahukan hal itu kepada ayahnya agar bisa mengecoh Kalung. Karena merasa targetnya sudah masuk dalam jebakan, Kalung pun melanjutkan pertandingannya. Mereka berdua kembali dalam pertandingan yang cukup menegangkan, hingga akhirnya Kalung mencoba peruntungannya. Dia mempertaruhkan semua chip di mejanya, dan Yifu pun terpancing untuk menaruhkan seluruh chipnya juga. Dan tiba saatnya, mereka berdua harus membuka kartunya. Semua penonton pun terlihat tegang. Akhirnya, Kalunglah yang memenangkan pertandingan poker itu dan menjadi juara poker tingkat Asia menggantikan Yifu.
Ia pun menghampiri pendukungnya untuk berterima kasih dan diikuti oleh Yifu yang memberinya selamat atas kemenangannya. Shoki pun menyuruh Kalung dan Yifu untuk bersahabat karena sejatinya pemain hanyalah permainan.